Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Selamat malam juga kepada teman-temanku kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan syariah, di mana saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Dwi Aprilina Agustin dengan NIM 01 dan juga Nisrina Nurfida dengan NIM 32. Baik, langsung saya jelaskan mengenai laporan keuangan syariah, di mana laporan keuangan syariah itu menyajikan komponen laporan, struktur laporan, dan isi laporan atas transaksi syariah. Jadi, setiap entitas syariah itu menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan SAK syariah. Nah, pada SAK syariah, laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 01, di mana tujuan laporan keuangan syariah informasi atau akuntansi entitas syariah itu meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian ada arus kas, dana zakat, dan juga dana kebajikan. Kemudian ada komponen laporan keuangan syariah, di mana berdasarkan PSAK 101, komponen laporan keuangan syariah itu mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan syariah itu ada perbedaan dengan entitas konvensional, yaitu dengan tambahan 2 laporan. Tambahan 2 laporan tersebut adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan juga sumber dan penggunaan dana kebajikan. Materi selanjutnya adalah laporan posisi keuangan, di mana laporan ke posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan unsur-unsur meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan juga ekuitas. Di mana dana syirkah temporer ini menjadi salah satu pembeda antara laporan posisi keuangan entitas syariah. Lalu apa itu dana syirkah temporer? Jadi dana syirkah temporer itu adalah dana yang diterima oleh entitas syariah, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana itu sendiri, yang dimana keuntungannya itu dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh dari dana syirkah kontemporer adalah penerimaan dana dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah, dan akun lainnya yang sejenis. Jadi dana syirkah temporer ini tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun sebagai ekuitas, karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian. Materi selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, pada laporan laba rugi tersaji hak pihak ketiga atas bagi hasil, di mana hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil itu tidak bisa dikelompokkan sebagai beban ketika untung ataupun pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil ini merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama entitas syariah. Nah, dalam laporan laba rugi, PSAK 101 menyebutkan bahwa minimal itu terdapat beberapa pos-pos. Pos yang pertama adalah pendapatan usaha, kedua bagi hasil untuk pemilik dana, ketiga beban usaha, keempat laba atau rugi usaha, yang kelima pendapatan dan beban non usaha, lalu yang keenam ada laba atau rugi dari aktivitas normal, 7 pos luar biasa, 8 beban pajak, dan terakhir laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Menurut PSAK 101,
laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk menyajikan informasi tentang yang pertama yaitu laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan PSAK 101, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat adalah investasi yang berasal dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Berikut ini merupakan salah satu contoh laporan perubahan dana investasi terikat. Yang isinya yaitu ada saldo awal, jumlah unit investasi awal periode, nilai per unit investasi, penerimaan dana, penarikan dana, keuntungan atau kerugian investasi, biaya administrasi, imbalan bank sebagai agen investasi, saldo investasi pada akhir periode, jumlah unit investasi pada akhir periode, dan nilai unit investasi pada akhir periode. Yang ketiga yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini menyajikan informasi mengenai yang pertama, dana zakat yang berasal dari wajib zakat, kedua, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat, ketiga, kenaikan atau penurunan dana zakat, keempat, saldo awal dana zakat, dan yang kelima, saldo akhir dana zakat. Berikut ini salah satu contoh laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang berisi sumber dana zakat, zakat dari dalam bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, lalu ditotal, dan juga ada penyaluran dana zakat ke fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang terlilit hutang atau gharim, riko, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil, lalu dijumlah juga, dan kenaikan atau penurunan dana zakat, dan saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dan akhir dana penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan bisa berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebijakan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Selanjutnya, penggunaan dana kebajikan bisa untuk sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Informasi yang disajikan dalam CALK antara lain tentang struktur penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Laporan tersebut juga memuat informasi yang diwajibkan oleh PSAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Selain itu, CALK juga menyajikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen. Secara umum, urutan penyajian CALK sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
Yang kedua, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut tersaji dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang terakhir, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Kesimpulannya yaitu, SAK Syariah mengatur laporan keuangan transaksi dan entitas syariah. Laporan keuangan syariah ditujukan tidak terbatas kepada pemilik, tetapi juga laporan kewajiban dana zakat dan dana kebajikan. Laporan keuangan syariah mendorong kepatuhan syariah karena memisahkan pendapatan syariah dan non-syariah. Selain itu, memberikan jaminan fungsi sosial entitas syariah. Berdasarkan PSAK 101, komitmen laporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.